Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang anggotanya terdiri dari Fani, Ade, Arya, dan Dinan. Pada pertemuan 7 ini, kami akan membahas mengenai mengubah pengetahuan menjadi pemahaman atau bisa disebut dengan insight. Berikut ini adalah karakteristik dari insight atau pemahaman. Yang pertama, insight adalah bagian penting dari empati. Insight adalah pengungkapan kebenaran yang tersembunyi mengenai orang atau sekelompok orang. Insight dapat membawa kita untuk berempati dan memahami apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Yang kedua, ada data, hasil observasi, dan pengetahuan bukanlah insight. Menurut Dalton tahun 2023, insight lebih dari sekadar pengamatan atau fakta. Insight bersifat lebih mendalam, bukan hanya apa yang dilakukan seseorang atau kapan hal tersebut terjadi, melainkan mengapa orang melakukan hal tersebut. Yang ketiga, insight dapat mengubah cara pandang terhadap orang atau permasalahan yang dihadapi. Dengan menyelami pengalaman subjek, berbagai pemahaman baru mengenai motivasi dan kebutuhan subjek akan muncul sehingga kita memperoleh cara pandang baru untuk membingkai pemahaman terhadap subjek. Yang keempat, insight dapat ditransfer kepada orang lain. Prinsip design thinking adalah kolaborasi lintas bidang, orang-orang dari berbagai latar belakang dan pemahaman bekerjasama menggarap suatu topik atau permasalahan. Ini membutuhkan adanya pemahaman bersama sebagai dasar kerja tim. Karena itu, insight perlu dibuat dalam bentuk konkret yang mudah dipahami berbagai pihak. Yang pertama yaitu ada identitas pain point. Pain point atau titik rasa sakit adalah hal yang dirasa paling mengganggu, menimbulkan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan atau emosi negatif pada seseorang. Memahami pain point bisa sangat berguna dalam hal satu, menumbuhkan pemahaman empatik seperti atau ternyata siswa saya begitu karena. Yang selanjutnya ada kontekstual atau apa kebutuhan spesifik siswa. Yang ketiga yaitu menentukan titik intervensi, apa hal spesifik yang bisa dilakukan untuk membuat pengalaman siswa di sekolah menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu ada persona. Persona adalah metode yang lebih intuitif dan informal untuk memetakan insight, karena kita tidak sekadar menulis kesimpulan, tetapi menciptakan karakter fiktif yang menggambarkan karakteristik umum subjek perancangan kita. Persona dikembangkan berdasar temuan atau data nyata yang diperoleh dari proses empati terhadap subjek, baik melalui observasi, wawancara, maupun cara lain. Informasi yang perlu ada pada sebuah persona mencakup informasi personal, informasi demografi, gambar, tujuan dan motivasi spesifik, kebutuhan dan hambatan spesifik yang dihadapi atau pain point. Sebagai contoh hasil pembuatan persona, dilihat pada gambar pada persona 1 tentang murid bernama Dian Sastra. Setelah melakukan wawancara atau hasil observasi, kita pisahkan antara profil, kesulitan, info lain, dan sumber motivasi. Untuk profil, Dian Sastra ini berusia 14 tahun, status pelajar SMP, kemudian tinggal di Bandung. Untuk kesulitan yang dialami oleh Dian Sastra yaitu bagi waktu versus belajar, kemudian berdebat dengan orang tua, tuntutan teman. Kemudian selanjutnya ada informasi lain. Nah, untuk kegiatan di sekolah dan lestari, hobi, passion, dan make up, uang jajan sebesar 15-20 ribu per hari. Kemudian yang terakhir yaitu sumber motivasi berupa dukungan teman, dukungan orang tua, keinginan pribadi, dan prestasi akademik. Merumuskan tujuan perancangan dengan metode desain. Hasil dari pengembangan insight atau pemahaman adalah sebuah kesimpulan, permasalahan, kebutuhan, dan atau
karakteristik tertentu dari subjek yang dapat ditindaklanjuti. Setelah kesimpulan tersebut diperoleh, proses terakhir dalam fase define adalah menentukan tujuan perancangan. Berikut adalah dua metode desain yang dapat digunakan untuk merumuskan tujuan. Metode pertama lebih verbal, sementara metode kedua lebih visual. Anda dapat memilih penggunaannya sesuai konteks. Selanjutnya, yang pertama ada metode How Might We atau HMW. How might we atau bagaimana kita bisa adalah suatu metode untuk merumuskan tujuan perancangan dalam satu kalimat ringkas. Kriteria rumusan HMW yang baik adalah: pertama, kalimatnya tidak menggiring atau menyarankan solusi. Yang kedua, rumusan kalimat dapat memantik munculnya berbagai jawaban kreatif dan membuka ruang-ruang ide. Yang ketiga, berpusat pada pengguna. Rumusan menyatakan dengan jelas siapa sasaran pengguna dan apa kebutuhan spesifiknya. Yang keempat, cukup luas untuk memberi ruang kreatif dan memancing jawaban ide yang variatif. Yang kelima, cukup sempit sehingga dapat dikelola memiliki batasan yang jelas. Selanjutnya yang kedua ada metode envisioning. Envisioning atau membangun visi bersama adalah metode merumuskan tujuan yang digunakan dalam fase define, berasal dari kata dasar vision atau visi. Envisioning berarti mengembangkan visi mengenal kondisi ideal yang kita harapkan terjadi. Visi berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan tujuan, pikiran, serta upaya kita. Berbeda dengan HMW yang dibuat dalam bentuk kalimat, envisioning biasanya dibuat dengan pendekatan visual. Hal ini penting karena pengembangan visi membutuhkan kemampuan berimajinasi, dan materi visual umumnya lebih mampu mewakili imajinasi dibandingkan kata-kata verbal. Penggambaran visi bersama dalam bentuk visual, contohnya sebagai berikut. Terima kasih, dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.